Oke. Oke, jadi kalau kemarin kita bicara hibah, maka hibah itu ada hibah dalam bentuk uang dan juga hibah dalam bentuk barang atau jasa atau dalam bentuk surat berharga, gitu ya. Nah, secara umum, jadi kalau eh, ada hibah atau nanti satuan kerja memperoleh hibah, maka hibah tersebut nanti harus memperoleh yang namanya pengesahan, gitu ya. Jadi hibah tersebut akan disahkan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian untuk pengakuan hibah itu kemarin ya, kalau hibah di LRA, maka hibah dalam bentuk uang itu mestinya dicatat di atau pada saat masuk ke rekening kas umum negara, gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara pendapatan hibah di LO, ya kan, pendapatan hibah di LO itu diakui pada saat timbulnya hak, gitu ya. Nah, pendapatan hibah nih ya, dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga, maka nanti diakui saat dilakukan pengesahan oleh BUN, gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi tadi kalau kita bicara hibah, kira-kira seperti itu. Masih ingat ya jurnal untuk hibahnya ya. Nah, kalau kita bicara jurnal anggarannya, otomatis nanti akan dicatat sebagai estimasi pendapatan hibah di sisi kredit ya. Nah, di sisi kredit. Nah, kemudian jurnalnya adalah single entry. Ingat kalau di anggaran itu jurnalnya adalah single entry, gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti pada saat apa diterima uangnya, maka di buku besar kas di Satker itu tidak menjurnal, gitu ya, tapi di buku besar akrualnya itu di jurnal kas lainnya di kementerian atau lembaga, ya kan, dari hibah dan pada pendapatan hibah yang belum disahkan. Kemudian nanti pada saat disahkan baru akan dicatat pendapatan hibah yang belum disahkan pada pengesahan hibah, gitu ya. Itu kalau di Satker, gitu ya. Jadi Satker itu pada saat ada hibah langsung dalam bentuk uang, maka di buku besar kasnya tidak ada pencatatan. Adanya adalah pencatatan terkait dengan buku akrual, ya. Kemudian kalau hibahnya dalam bentuk barang itu juga di buku kasnya karena tidak ada kasnya maka juga tidak dicatat, gitu ya. Tapi di buku akrualnya tergantung ya. Kalau berupa persediaan berarti persediaan yang belum diregister. Kalau berupa apa namanya aset tetap berarti aset tetap yang belum diregister. Begitu juga kalau aset lainnya berarti aset lainnya belum diregister pada pendapatan hibah yang belum disahkan, gitu ya. Kemudian nanti pada saat diregister berarti kita catat persediaan pada persediaan yang belum diregister. Kemudian pada saat pengesahan kita catat juga pendapatan hibah yang belum disahkan pada pengesahan hibah. Kira-kira seperti itu ya. Itu terkait dengan hibah secara umum. Nah, hari ini mungkin saya akan melanjutkan ke ini ya, melanjutkan ke TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang namanya dana desa mungkin di apa namanya di belakangan ini, di akhir-akhir ini itu menjadi mencuat, gitu ya, menjadi mencuat ya. Nah, karena apa? Dengan adanya undang-undang desa, maka desa menjadi sebuah apa namanya institusi atau sebuah lembaga yang mandiri, ya kan, dan pemerintah memberikan pendanaan kepada desa dalam bentuk dana desa, ya. Kalau transfer daerah itu sendiri sebetulnya sudah ada sejak adanya undang-undang pemerintahan daerah, itu ya, undang-undang pemerintahan daerah di tahun berapa, di tahun 2000-an lah, di tahun 2000-an.
itu sudah ada undang-undang pemerintahan daerah, mulai itulah ada yang namanya transfer ke daerah. Nah, mungkin kita lihat ya secara umum ya. Sharing saya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara apa nih TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa, maka sebetulnya kalau transfer ke daerah sudah ada sejak adanya undang-undang desa, gitu ya. Undang-undang tentang desa, yaitu di tahun 2000-an. Nah, tapi kalau kita bicara dana desa, memang dana desa belum lama ini, gitu ya. Oke, secara umum ya, ini ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan akuntansi dana desa dan transfer ke daerah. Ya kan? Yang pertama ada PMK 83 tahun 2018 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, gitu ya. Kemudian ini ada PMK 225, ini adalah kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang selalu kita pakai, gitu ya. Dan 212 terkait dengan jurnal akuntansi ya untuk pemerintah pusat ya, 212 tahun 2019. Kemudian juga ada PMK 50 tentang tahun 2017 tentang pengelolaan TKDD, kemudian ada PMK 139 tentang DBH, DAU dan dana otsus ya. Ini udah ngerti semua ya apa itu DBH. DBH itu dana bagi hasil, ya kan, dana bagi hasil, yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil ya, atau bagi hasil pengelolaan. Kalau di sini DBH itu ada dua sebetulnya, ada bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Ya. Jadi kalau misalnya pajak pemerintah pusat ada PPH, ada PPN, gitu ya. PPH, PPN yang diperoleh kan tersebar di seluruh Indonesia. Ya, misalnya katakanlah saya sebut saja di salah satu daerah di Jogja, katakanlah Yogyakarta. Maka Yogyakarta itu menerima atau ada PPH yang sumbernya dari Yogyakarta yang diterima oleh pemerintah pusat. Maka nanti pemerintah pusat akan melakukan bagi hasil PPH itu ke daerah tersebutnya, ada bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Kalau sumber daya alam salah satunya adalah minyak dan gas itu tadi ya. Kemudian dana alokasi umum ini adalah dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ya kan. Jadi sifatnya general, tidak mengikat itu ya. Nah ini untuk menutup, sebetulnya untuk menutup celah fiskal gitu ya, celah fiskal. Jadi DAO itu tujuan utamanya agar daerah-daerah yang mempunyai celah fiskal itu bisa ditutup oleh pemerintah. Ya, celah fiskal itu adalah selisih antara kebutuhan dasar dengan pendapatan asli daerah, kira-kira seperti itu. Kemudian dana insentif daerah ini diberikan kepada daerah yang dinilai kinerjanya cukup bagus, gitu ya, maka dikasih insentif, gitu kan. Kemudian juga ada dana, kita masih bicara PMK 139-nya, DAU dana otsus, otonomi khusus, dana otsus itu otonomi khusus. Kemudian kalau PMK 19 tahun 2020 itu penyaluran DPH, DAU, DID gitu ya, dan DID dalam rangka penanggulangan COVID gitu ya. Kemudian ada KMK 6 2000 tentang dana alokasi khusus ya. Dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan atau BOK gitu ya, bantuan operasional kesehatan ini dalam rangka penanggulangan COVID ya, COVID-19 ini. Kemudian juga ada keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 211 tahun 2018 tentang kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar dan Bultek 21 tentang akuntansi transfer yang berbasis akrual. Nah ini kira-kira beberapa dasar hukum yang kita gunakan untuk ya melakukan akuntansi TKDD di pemerintah pusat. Nah, jadi kalau kita bicara TKDD atau transfer ke daerah ya kan,
transfer ke daerah dan dana desa, ini adalah merupakan ya bagian dari atau akuntansinya sebetulnya bagian dari akuntansi BUN ya. Jadi akuntansinya sebetulnya adalah akuntansi BUN ya, akuntansi bendahara umum negara. Seperti kita ketahui bersama, sebentar pulpennya kemana ini ya, kok tidak ada. Pulpen laptopnya kok tidak ada ya pennya. Ya sudah, pakai tangan aja lah kalau gitu ya. Ternyata tangan kita lebih hebat dari pen ya. Kalau pen masih suka, kalau tangan kita masih bisa untuk menulis. Cuman tulisannya gede-gede ya. Jadi kalau kita bicara apa namanya TKDD, ini adalah bagian dari akuntansi BUN ya, yang ada di Bendahara Umum Negara. Nah, karena ini memang pengelolanya adalah di BUN ya kan. Siapa yang mengelola nanti otomatis ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti kata kebijakan umum TKDD, akuntansi TKDD. Nah, kita akan mencatat beban dan realisasi TKDD, piutang transfer ke daerah, utang transfer, kemudian ada transaksi transitoris TKDD. Kemudian bagaimana implementasi akuntansinya, gitu ya. Nah, transfer ke daerah dan dana desa. Mungkin sebelum saya cerita lebih lanjut, ada yang belum pernah dengar nggak terkait dengan dana desa? Semuanya udah pernah dengar ya? Oke, kalau udah dengar mungkin ada yang tahu dana desa itu apa? Apa ada yang mau jawab apa sih dana desa? Atau Silvi? Apa Vi? Dana desa Vi? Dana desa mungkin itu dana yang dialokasikan ke desa gitu ya Pak, untuk apa ya, pengembangan desa tersebut. Oke, dana yang dialokasikan ke desa untuk pengembangan desa tersebut. Mungkin ada yang mau melengkapi? Afan mau melengkapi? Oh iya, siapa nih? Afan? Ya, saya Pak Afan, Pak. Ya, Afan. Dana desa itu adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara dana desa tadi, kata Afan adalah dana yang berasal dari APBN. Jadi satu kuncinya dia APBN, ya. APBN, kemudian ditransfer ke desa melalui APBD, ya kan, melalui APBD. Ya. Sebetulnya sih transfernya itu tidak melalui APBD sebetulnya, gitu ya. Memang ini sebetulnya langsung ke desa, cuman ditransfer melalui pemerintah desa sebetulnya, pemerintah daerah melalui pemerintah daerah, gitu ya. Nah, kemudian nanti baru ke desa, gitu ya. Nah, baru ke desa, gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini namanya dana desa. Jadi APBN. Nah, pernah dengar nggak alokasi dana desa? Afan pernah dengar alokasi dana desa atau ADD? Kira-kira sama nggak sih DD sama ADD gitu? Kalau alokasinya mungkin ini Pak, yang dari APBD terus yang udah dialokasikan ke desa-desanya gitu Pak. Kalau yang sebelumnya dari APBN ke APBD terus ini dari APBD ke desanya itu Pak. Jadi dua dana ini sama apa enggak nih kira-kira Van? Nah, kalau asal pusatnya saya sama Pak, mungkin sebelumnya itu Pak yang beda. Sebelumnya yang beda Pak. Nah ini, oke makasih. Jadi sebetulnya kalau dana desa itu tadi saya bilang dari APBN sebetulnya ke desa ya.
memang dari APBN peruntukannya sudah ke desa, gitu ya. Hanya saja dilalui ke pemerintah daerah, gitu ya. Itu namanya dana desa. Kalau ADD ini adalah dana dari pemerintah daerah, nah yang dialokasikan ke desa. Jadi dari pemerintah daerah yang dialokasikan ke desa. Jadi ini dananya berbeda lagi. Nah ini adalah berasal dari dana perimbangan. Dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga nanti desa itu akan memperoleh dana desa, itu yang langsung dari APBN, dan juga akan memperoleh ADD yang sumbernya dari APBD. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi ada dua. Jadi ada dana desa dan alokasi dana desa. Anda harus, kalau Anda sebagai mahasiswa STAN harus paham nih, jangan sampai dana desa sama ADD itu dianggap sama. Karena saya lihat pemahaman orang-orang di luar sana itu seringkali menganggap bahwa yang namanya ADD itu ya dana desa yang dialokasikan, padahal itu berbeda gitu ya, sumbernya berbeda. Kalau kita bicara dana desa itu bersumber dari APBN gitu ya, sementara kalau ADD itu sumbernya adalah sumber dari APBD, sumbernya dari APBD gitu ya. Nah, oke itu. Nah, kemudian kalau kita bicara dana desa, ini ditransfer ke seluruh Indonesia. Jumlah desa di seluruh Indonesia ada berapa? Ada yang tahu? 74.000 sekian, hampir 75.000 ya. Ada yang mengatakan 74.950 sekian gitu ya. Ada mengatakan seperti itu. Tapi kemarin juga sempat kisruh juga katanya ada 2.000 desa yang fiktif gitu ya. Tapi nanti mungkin dicek kembali di Kemendes itu kan, berapa kira-kira jumlah desa yang ada di Indonesia, nanti dicek kembali. Tapi kira-kira jumlahnya secara umum ada 74 ribuan lah, 74 ribu atau kalau berkurang ya sekitar 70.000 sekian lah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin harus kita pahami bersama terkait dengan dana desa, transfer ke daerah dan dana desa. Kalau Anda lihat ya, ini jumlah transfer ke daerah dari tahun ke tahun itu jumlahnya semakin tinggi, Nah, ini kalau Anda lihat di tahun 2016 transfer ke daerahnya 663, dana desanya 46 gitu ya. Dana desanya 46 triliun ya, 46 ini triliun ya. Kemudian sehingga totalnya ada 710 gitu kan ya. Kemudian di tahun 2017 naik lagi ya kan menjadi masing-masing 682 dan 59, totalnya menjadi 742 gitu ya. Secara umum semakin naik gitu ya, naik gitu. Hanya di tahun 2020 itu mulai agak-agak turun ya, ini karena memang APBN kita waktu itu memang mengalami ya bisa dikatakan agak mengalami shortfall atau mengalami ya defisit yang cukup, sehingga di tahun 2020 ini agak turun. Nah, tetapi di tahun 2021 ini sudah naik lagi gitu ya. Sudah mulai naik lagi. Itu kira-kira ini. Nah, secara umum itu adalah bahwa kita memberikan transfer ke daerah dan dana desa itu adalah dalam rangka mendorong kualitas ekonomi atau kualitas pendidikan dan kesehatan atau kualitas kehidupan, kesejahteraan masyarakat di pemerintah daerah. Nah, dulu pemerintahan kita sebelum tahun 1999 atau sebelum tahun 2000, pemerintahan kita adalah sentralisasi. Nah, kalau sentralisasi, maka semuanya
diatur, dialokasikan dari pusat. Tapi dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya tahun 1999 ya, maka kita mengenal yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah. Nah, sehingga daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya. Maka kita mengenal yang namanya desentralisasi fiskal. Jadi urusan fiskal itu dilimpahkan kepada daerah. Nah, sebagai tanggung jawab pemerintah pusat terhadap adanya otonomi daerah ini dan adanya desentralisasi fiskal, maka pemerintah pusat memberikan pendanaan kepada daerah dalam bentuk transfer ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya transfer ini muncul karena kita menganut yang namanya asas desentralisasi ya. Nah, harapannya sih sebetulnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah dari tahun ke tahun itu semakin berkurang proporsinya, semakin berkurang proporsinya. Sehingga pemerintah daerah itu semakin mandiri gitu ya. Jadi kalau Anda kemarin belajar akuntansi yang satu, akuntansi pemerintah satu, yang Pemda gitu ya, akuntansi Pemda, maka di sana mungkin Anda bisa melihat bahwa pendapatan dana alokasi umum, nah, secara umum ya, atau pendapatan transfer gitu ya, secara umum pemerintah itu masih mendominasi atau pemerintah daerah pendapatannya masih didominasi dari dana alokasi umum. Artinya apa? Bahwa ini belum mandiri ya kan. Jadi kalau kita lihat kan ada PAD, kemudian ada transfer gitu ya, pendapatan asli daerah dan ada transfer. PAD-nya rata-rata masih kecil ya. Di sana ada retribusi daerah, ada pajak daerah kan gitu ya. Nah, itu rata-rata masih relatif kecil prosentasenya. Nah, ke depan harapannya ya semakin mandiri berarti harusnya ya semakin besar komposisi PAD-nya gitu ya. Nah, ini untuk tahun 2020 tadi ya mengalami penurunan, tetapi juga fokus kita juga ada sedikit berubah ya dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena memang di tahun 2020 itu memang kita mengalami pandemi COVID yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita bicara sebelum tahun 2020 atau sebelum COVID itu, TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, gitu ya, serta akselerasi daya saing dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah, gitu ya. Nah, tetapi begitu adanya COVID, begitu adanya pandemi COVID, maka otomatis TKDD ini adalah difokuskan atau diharapkan untuk mendorong atau untuk mencegah terjadinya penularan COVID atau untuk penanganan dampak COVID secara umum seperti itu, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara perbandingan ya, kalau kita lihat secara perbandingan ya, dulu memang belanja transfer ke daerah itu secara umum akan mempercepat atau untuk mempercepat penyajian infrastruktur di daerah gitu ya. Infrastruktur dan kualitas SDM. Harapannya apa nih? Kalau infrastruktur di daerah bagus, misalnya jembatannya bagus, jalannya bagus gitu ya, maka harapannya ekonomi di sana bisa berjalan dengan baik gitu ya. Misalnya masyarakat di desa atau masyarakat di daerah bisa menjual hasil produksi, hasil pertanian dengan lebih sedikit harganya mahal, tapi begitu barangnya panen, terjadi panen raya, itu barangnya harganya turun gitu ya. Nah, tetapi kalau didukung dengan infrastruktur yang bagus dan lain sebagainya, sehingga alat jalan atau sarana transportasi itu ya, sarana dan prasarana transportasinya mendukung, maka otomatis harapannya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Apalagi kalau didorong dengan kualitas SDM yang lebih bagus, gitu ya. Sehingga hasil-hasil pertanian itu tidak harus dijual dalam bentuk fresh, tapi mungkin juga bisa dikemas dalam bentuk tertentu.
Nah, seringkali mungkin kita dengar itu ya, kalau pas lagi lagi musim bawang itu harga bawang murah sekali itu, atau musim cabai harga cabai murah sekali gitu ya. Tetapi begitu lagi langka harga cabai melejit sekali gitu ya. Nah itu itu harapannya sebetulnya nanti kalaupun lagi musim cabai tidak turun drastis sehingga petani tidak dirugikan. Ya kita bisa kemas cabai dalam bentuk misalnya dalam bentuk tertentu gitu ya. Nah ini kalau SDM-nya lebih bagus harapannya otomatis nanti eh, ekonominya akan lebih bagus, yaitu terutama katanya melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antar wilayah tadi ya. Jadi untuk transportasi dan lain sebagainya. Nah ini katanya melalui 25% dari transfer umum ya, dana transfer umum untuk mandatory spending. Mandatory spending itu adalah pengeluaran yang sudah dimandatorikan. Kemudian pengeluaran yang haruslah sebetulnya yang harus keluar ya kan, kayak bayar gaji dan lain sebagainya mau tidak mau kan harus ya. Kemudian ada dana alokasi khusus DAK ya kan. Kemudian ada otsus otonomi khusus, kemudian juga ada DTI DAIS itu dan dana desa ya, dana istimewa gitu ya. Kemudian meningkatkan daya saing melalui inovasi, kemudian berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi. Ya. Nah ini jadi dulu memang harapannya sebelum COVID lari ke sana gitu ya. Kita berharap dengan adanya inovasi, kemudian kemudahan berusaha itu bisa meningkatkan daya saing gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas, terutama berorientasi pada ekspor. Nah ini harapannya juga adanya peningkatan produktivitas sehingga kita bisa ekspor ya. Jadi daerah-daerah itu sudah mulai bisa ekspor. Nah, namun begitu ada COVID memang ya mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan sehingga sebagian besar atau fokus dari TKDD ini adalah mendukung dan mendorong pencegahan dan penanganan dampak COVID yang ada di daerahnya. Yaitu pengutamaan penggunaan untuk penanganan COVID-19 antara ini adalah belanja infrastruktur gitu ya. Ini 25% dari dana transfer umum, kemudian maksimal 25% dari sisa DBH dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi gitu ya. Kemudian dak fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana. Kemudian ada bantuan operasional kesehatan tambahan itu ya. Kemudian juga dana desa untuk bantuan langsung tunai ya kan, dana desa untuk BLT gitu ya. Nah, ini karena memang banyak orang-orang yang terdampak ya. Kemudian penyalurannya ini ada beberapa penyempurnaan tata kelola, yaitu persyaratan tambahan dalam penyaluran DAU dan DBH, laporan kinerja pencegahan dan atau penanganan COVID. Jadi karena memang ini dimaksudkan untuk COVID, maka untuk pelaporannya maka masing-masing daerah diminta untuk membuat laporan kinerja pencegahan COVID gitu ya. Laporan penyesuaian APBD tahun 2020 ya, ini harus dilakukan penyesuaian itu ya. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja pengelolaan di daerah. Kemudian ada sanksi bila tambahan penyaluran tidak dipenuhi berupa penundaan 35% dari DAU dan atau DBH, pemotongan penyaluran sebagian DAU dan atau DBH, atau bila hingga akhir tahun maka dana DAU atau DBH yang ditunda tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah yang bersangkutan. Nah ini, jadi ini yang harus kita pahami bersama bahwa pemerintah pusat itu memberikan dana alokasi umum atau memberikan transfer ke daerah, harapannya adalah bahwa daerah segera melaksanakan kegiatannya, gitu ya, segera melaksanakan kegiatannya, sehingga segera dilakukan penyaluran, gitu ya. Karena kalau tidak dilakukan penyaluran, sebetulnya sayang uang sudah kita peroleh, kemudian numpuk di bank buat apa? Padahal kalau penyaluran
Misalnya katakanlah untuk BLT saja, maka otomatis itu akan mendongkrak daya beli masyarakat dan otomatis akan mendongkrak perekonomian. Begitu juga misalnya ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga secara umum ya, pertama paling mudah itu adanya terciptanya lahan kerja, yang kedua infrastruktur yang lebih bagus sehingga interkoneksitas itu ya, misalnya itu bisa lebih baik gitu ya, pelayanannya bisa lebih baik. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah ini dukungan kepada daerah nih ya terkait dengan kebijakan TKDD di tahun 2020. Memang di tahun 2020 ini TKDD kita lebih difokuskan pada penanganan COVID ya, karena memang ada kondisi yang berbeda ya kan. Kalau kita di tahun 2019 masih aman-aman saja, tapi begitu tahun 2020 mulai Maret itu ya, kita bisa dikatakan kondisinya cukup genting ya, sehingga perlu adanya penanganan cepat ya dan pendanaan yang memadai untuk kesehatan, jejaring pengaman sosial dan dukungan UMKM. Ya, memang ini yang pertama adalah dengan adanya COVID ini yang jelas memang pemerintah harus segera melakukan penanganan di bidang kesehatan. Yang kedua adalah karena memang ya adanya COVID sehingga adanya beberapa pembatasan ya, maka otomatis pemerintah harus memberikan jaring pengamanan sosial ya kan, agar masyarakat ini ya secara sosial, secara ekonomi gitu masih bisa untuk ya menyambung hidup gitu kan ya. Jadi harus seperti itu. Kemudian juga beberapa terutama usaha-usaha kecil dan menengah ini cukup terimbas, maka juga pemerintah perlu yaitu melakukan penanggulangan atau melakukan penanganan terkait dengan UMKM ya. Jangan sampai UMKM yang sebetulnya membantu untuk produksi ya kan, itu terpaksa gulung tikar karena adanya COVID ini. Kemudian ini ya, kalau kita lihat ya memang COVID kita kan kita baru tahu ya kira-kira mungkin Maret lah, jadi tidak dari awal tapi di kuartal kedua ya, maka ini ada respon awal kebijakan TKDD di awal kuartal kedua, yaitu ada ada penerbitan PMK 19 tahun 2020 dan KMK 6 tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan TKDD untuk pencegahan dan penanganan COVID ini sebagai respon dari pemerintah kita ya, atau dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera ya kan melakukan penanganan COVID. Jadi di situ ada pengaturan kembali TKDD yang awalnya untuk infrastruktur, untuk pengembangan sumber daya manusia, di sana diarahkan untuk penanganan COVID. Penerbitan Permendagri 20 tahun 2020 sebagai petunjuk penggunaan APBD dalam pencegahan dan penanganan COVID. Kemudian kebijakan TKDD dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian atau PEN gitu ya. Dalam kondisi kegentingan ini juga ada beberapa aturan. Yang pertama adalah terkait dengan penyesuaian TKDD dalam Perpres 54 tahun 2020 ya kan. Yaitu ada penyesuaian sebesar 94,2 triliun. Refocusing APBD untuk dilakukan penyesuaian melalui SKP Menkyu dan Mendagri. Refocusing kegiatan dan relaksasi pencairan DAK fisik untuk penanganan COVID gitu ya. Jadi DAK karena alokasi khusus ya DAK ini juga terutama untuk DAK fisik, karena DAK ada yang fisik ada yang non fisik. Nah untuk yang fisik ini juga dilakukan relaksasi pencairannya. Kemudian juga pemerintah pusat itu mengatur terkait dengan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai ya kan, BLT yang diperkirakan sebesar 3,6 triliun untuk 11 juta KPM ya. Ya ini jadi keluarga penerima manfaat ini artinya ya keluarga yang KPM itu adalah keluarga miskin dan inilah jadi harapannya bahwa dana desa itu bisa disalurkan untuk ke bantuan langsung tunai gitu ya.
Kemudian ada relaksasi penyaluran DPH, kemudian DAK non fisik dan dana desa. Nah, kemudian kebijakan TKDD ya kan, masih lanjut ini ya, lanjutan dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi untuk PEN gitu ya kepada Pemda, menetapkan rincian alokasi dana cadangan DAK fisik per bidang per daerah dengan total 8,7 triliun alokasi dana insentif daerah tambahan. Ini juga DID-nya ditambah 5 triliun, melanjutkan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan ya kan. Jadi adanya bantuan operasional kesehatan ya. Ini di sana itu pemerintah pusat juga memberikan adanya insentif untuk tenaga kesehatan ya melalui BOK tambahan sebesar 3,7 triliun gitu ya. Jadi teman-teman kesehatan mudah-mudahan tetap semangat untuk menangani COVID ini. Akses terhadap pinjaman daerah dengan dana pinjaman yang tersedia di PT SMI ya, sebesar 5 triliun dan dari APBN sebesar 10 triliun. Jadi daerah itu bisa melakukan pinjaman dalam negeri ya melalui PT MSI, SMI atau melalui APBN. Hibah daerah untuk dukungan pariwisata sebesar 3,3 triliun. Nah ini ya. Ini ada beberapa kebijakan pemerintah yang ini. Nah, kalau kita lihat ya di PMK nomor 19 itu mandatory spending via DA untuk anggaran kesehatan diprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID gitu ya. Kemudian dana bagi hasil ya, dilakukan penyesuaian dan penajaman penggunaan pada dana bagi hasil yang berasal dari kesehatan. Contohnya adalah cukai hasil tembakau dan minyak dan gas otonomi khusus dan dana bagi hasil sumber daya alam blok grant itu ya, yang dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan COVID ya kan. Kemudian DID dana insentif daerah itu kan, itu diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID dan relaksasi penyalurannya menjadi sekaligus untuk bidang kesehatan gitu ya. Kemudian untuk yang KMK nomor 6, di sana ada relaksasi pelaksanaan DAK fisik subbidang kesehatan dengan kemudahan perubahan menu atau kegiatan untuk penanggulangan COVID. Jadi DAK fisik misalnya bangun rumah sakit, bangun puskesmas gitu, itu direlaksasi, diberikan kemudahan gitu ya. Nah, itu seperti itu biar segera terlaksana. Relaksasi pelaksanaan dana BOK dengan kemudahan perubahan menu atau kegiatan untuk penanggulangan COVID. Nah, kemudian bagaimana kebijakan TKDD di tahun 2021 ya. Nah, secara umum memang kita ya kan COVID itu mulai di tahun 2020. Tapi ternyata sampai dengan tahun 2021 ini masih belum selesai, bahkan dampaknya sudah mulai terlihat ya, terutama adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga kebijakan di TKDD 2021 adalah mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, yaitu melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi. Jadi difokuskan untuk aksesibilitas dan konektivitas. Kemudian dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM. Gitu ya. Ini untuk melakukan pemulihan ekonomi. Kemudian berikutnya adalah arah kebijakannya dan mensinergikan TKDD dengan belanja KL ya kan, dalam pembangunan human capital atau pendidikan dan kesehatan. Gitu ya. Jadi kita harus sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu kan ya. Jangan sampai nanti pembangunan terutama untuk human capital ini ya, pendidikan dan kesehatan tidak sinkron gitu ya. Jadi ini harus disinkronkan. Kemudian mendorong belanja infrastruktur dengan melalui creative financing ya. Jadi
seperti kita ketahui bersama bahwa dengan adanya COVID, maka otomatis sumber-sumber atau kita bicara APBN, APBD mungkin mengalami atau penerimaan APBN atau pendapatan APBN, APBD mengalami penurunan yang cukup ya. Katakanlah kalau kita di pemerintah pusat ya pajak ini turun, itu kan penerimaan perpajakan turun, gitu kan. Nah sehingga kalau kita penerimaan turun maka bisa dikatakan berarti nanti pembangunannya itu akan terhambat, gitu ya, karena dananya nggak ada, gitu loh ya. Nah, sehingga diharapkan bahwa di tahun 2021 ini nanti kalau bisa ya toh apa yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan, tapi dengan membuat yang namanya membuat pembiayaan yang creative financing, gitu ya. Jadi pembiayaan yang tidak biasa, gitu ya, yang ya tetap bahwa pemerintah bisa memperoleh dana, tetapi pembayarannya cukup relatif lebih simpel, lebih mudah, gitu ya. Nah, misalnya ada pinjaman daerah, kemudian ada KPBU. KPBU itu kerjasama pemerintah dengan badan usaha, gitu ya. Misalnya pemerintah daerah atau katakanlah misalnya ya pemerintah pusat PKN STAN ini ya. PKN STAN ingin membangun gedung kuliah, ya kan. Ingin membangun gedung kuliah dan gedung asrama, gitu ya. Tetapi kalau membangun gedung kuliah dan asrama jelaslah bahwa kita membutuhkan cukup banyak modal, cukup banyak uang, gitu kan. Kalau misalnya kita kan pada APBN, padahal ya kan kita tahu bahwa APBN kita ya toh, lagi kembang kempis karena adanya COVID, gitu ya, penerimaan kita atau pendapatan kita turun, gitu ya, maka akan sangat sulit, bahkan mungkin berebut ya antara instansi satu dengan instansi lain, sehingga kita diharapkan bisa melakukan yang namanya creative financing. Salah satunya adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi misalnya STAN butuh membangun gedung kuliah, maka tidak menggunakan dana APBN, tapi menggunakan pinjaman atau menggunakan pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha, gitu ya. Badan usaha yang ada, kemudian nanti baru pembayarannya akan dilakukan oleh pemerintah, mungkin melalui cicilan sepanjang kontrak perjanjian, gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu, KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Sebetulnya hampir mirip dengan build, operate, and transfer, gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Antara build, operate, and transfer sama mungkin kalau Anda pernah baca di akuntansi komersil ada leasing, itu ada capital lease. Jadi mirip-mirip seperti itulah, gitu ya. Kemudian adanya redesain pengelolaan TKDD, terutama dana transfer umum dan dana transfer khusus dengan penggaraan berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Gitu ya. Performance based budgeting ditekankan ya kan untuk pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi standar harga satuan regional dan penyusunan bagian akun standar. Jadi kalau kita bicara TKDD ya kan, selama ini pemerintah mengeluarkan yang namanya standar biaya, gitu kan ya. Tetapi ternyata antara daerah satu dengan daerah lain itu standar biayanya itu berbeda. Maka harapannya adalah bahwa daerah diminta untuk membuat yang namanya standar harga satuan regional. Harapannya adalah bahwa dengan adanya standar harga satuan regional, maka uang yang dimiliki bisa dibelanjakan menjadi lebih besar, lebih banyak, gitu ya. Ini kalau Anda lihat tuh gambarannya ya, untuk reformasi pendidikan dan kesehatan, itu jumlahnya ada 338, kemudian untuk perlindungan sosial ada 72 triliun, untuk ketahanan pangan 10,2 triliun, peningkatan infrastruktur dan koneksivitas ada 9,1 triliun, pembangunan ICT 9 triliun, dan pengembangan pariwisata 5,1 triliun. Itu adalah kebijakan pemerintah terkait dengan TKDD tahun 2021. Gitu ya.
Nah, ini kalau Anda mau lihat kira-kira komposisi TKDD yang diterima oleh daerah atau transfer daerah kira-kira seperti itu. Ini dana alokasi umum ya. Mau dicermati dulu sebentar, saya izin ke belakang dulu ya. Ya, jadi kalau kita bicara dana alokasi umum atau DAU, ini untuk tahun 2021 nih, totalnya ada sekitar 390 ya, 390 T. Nah, dana alokasi umum ini sifatnya adalah diberikan kepada tadi ya, daerah-daerah yang mempunyai celah fiskal gitu ya. Sehingga ada daerah yang tidak memperoleh. Nih kalau Anda lihat nih di Pulau Jawa ada yang tidak memperoleh, yaitu salah satunya adalah DKI Jakarta. Nah, kalau DKI itu tidak memperoleh DAU, dana alokasi umum. Kenapa? Karena memang mereka penghasilannya sudah sangat besar ya, sudah bisa menutup yang namanya celah kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasarnya bayar gaji dan lain sebagainya, DKI udah bisa menutup. Anda bisa bayangkan ya, kalau pajak daerah, pajak daerah itu kan ada pajak hotel, pajak restoran itu ya, BBB 2 gitu ya. Kalau di DKI itu dari ujung ke ujung restoran sabrek-abrek, dari ujung ke ujung hotel sabrek-abrek gitu ya, sehingga pajaknya cukup besar gitu ya. Sehingga sangat mungkin kalau DKI itu pendapatannya sudah bisa menutupi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau wilayah-wilayah lain secara umum ya masih memperoleh ini. Oke, lanjut ya. Nah ini kebijakan TKDD di tahun 2021 dilihat dari sektornya, itu ada pendidikan itu ya, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan itu ya, di 23.016 satuan pendidikan itu ya, pembangunan 34 unit dan rehabilitasi 36 unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum ya kan, lingkungan hidup itu ya. Kemudian ada pariwisata, kemudian jalan ini ya, pemeliharaan rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, pelebaran jalan dan pembangunan jembatan gitu ya. Itu kemudian ada kelautan dan perikanan itu ya. Nah, di situ ada kelautan perikanan, ada irigasi, ada transportasi perdesaan, ada kesehatan dan KB keluarga berencana gitu ya. Ada transportasi laut, air minum, sanitasi, perumahan, dan pembukaan IMKM, IKM. Ini pembangunan sentra IKM, ya kan, revitalisasi sentra IKM dan industri kecil menengah ini ya, dan pertanian gitu ya. Nah ini masih berlanjut ya terkait dengan kebijakan TKDD di tahun 2021 itu ya. Nah itu tadi kalau kita lihat ya, kira-kira untuk apa aja. Nah itu ada untuk bantuan operasional sekolah. Kalau tadi bicara pendidikan itu kira-kira untuk apa aja gitu ya. Jadi ada BOS, bantuan operasional sekolah. Kemudian ada bantuan operasional pendidikan untuk PAUD itu ya. Kemudian juga ada macam-macam itu. Kesehatan gitu ya. Misalnya ada bantuan operasional kesehatan itu untuk macam-macam itu ya. Nah, itu ya.
untuk pendampingan, pelatihan gitu ya, dana administrasi gitu kan ya. Kemudian juga ada ada tunjangan guru gitu ya, ada BOP, bantuan operasional pendidikan untuk museum dan taman budaya gitu ya. Ada dana fasilitasi penanaman modal macam-macam ini ya. Ini itu tadi kalau kita bicara secara umum ya, bagaimana kalau kita bicara ini yang dak fisik ya, dak non fisik. Nah kalau yang ini dana desanya. Nah ini dana desanya. Dana desanya itu memang kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun selalu naik, bisa dikatakan selalu naik gitu ya. Awal ya di tahun 2016 itu ada 46,7 naik 59,8, naik lagi sangat sedikit memang 59,9, 69 dan 71, sekarang sudah 72. Jadi satu desa kira-kira nanti akan memperoleh, ya walaupun ini nanti tidak rata ya, tidak rata karena akan tergantung dari kondisi desa, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Jadi kalau di rata kira-kira 1 M lah gitu ya. Karena ada 70 ribuan desa gitu ya. Sementara dana desanya kira-kira 72. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, memang di tahun 2021 ini lebih banyak adalah di pemulihan ekonomi dan COVID ya, penanganan COVID. Jadi arah kebijakannya adalah reformulasi pengalokasian dan penyaluran dana desa, meningkatkan porsi alokasi formula guna memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai dengan karakteristik desa. Nah, jadi memang kalau kita bicara dana desa itu formulanya ya kan itu dari tahun ke tahun selalu disempurnakan ini ya. Jadi formulanya dari tahun ke tahun selalu disempurnakan itu. Jadi kenapa? Agar ya terjadi keadilan itu ya, formulanya gitu kan. Kemudian adanya penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian desa. Fokusnya adalah untuk pemulihan perekonomian desa, memperkuat kesinambungan program padat karya tunai, memberdayakan usaha kecil menengah dan sektor usaha pertanian, serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital, gitu ya. Jadi kita mulai mengenalkan ini, ya. Anda mungkin pernah dengar ya, desa YouTuber. Ada yang pernah dengar nggak desa YouTuber? Di mana itu? Desa YouTuber itu seingat saya di Jawa Tengah itu ya. Desa YouTuber di Banyumas atau di mana gitu ya, di sana ya, itu ada desa YouTuber. Jadi penduduknya ini banyak yang memperoleh penghasilan dari YouTube ya kan. Karena banyak yang membuat konten-konten gitu ya, membuat konten-konten. Nah ini jadi sekarang juga memang ya karena eranya teknologi, maka diharapkan bahwa kita juga bisa mentransformasi yang tadinya klasikal ke digital gitu ya, yang tadinya klasikal ke digital. Mungkin Anda bisa lihat sekarang itu yang namanya jual beli itu sudah hampir semuanya menggunakan jual beli online, gitu ya. Jadi kalau masyarakat desa gitu ya, yang mungkin agak jauh dari kota gitu ya, nah selama dia punya internet, maka sebetulnya punya pangsa pasar yang sama dalam memasarkan produk gitu ya, dalam memasarkan produk. Karena kita punya yang namanya ya lapak gitu kan, lapak jualan di online gitu ya. Nah itu siapa aja bisa gitu ya, marketplace gitu ya kalau orang ngomong marketplace. Nah ini jadi ini dengan melek teknologi, padahal banyak sekali produk-produk yang dihasilkan di desa yang mungkin saat ini dijualnya hanya lokalan desa saja, harganya tidak seberapa gitu ya, tapi begitu bisa dijual secara
online, maka harganya bisa menjadi lebih berkali-kali lipat, gitu ya. Mendukung program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan desa digital. Mendukung program pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata. Nah, ini juga mungkin Anda sudah mulai banyak mengenal yang namanya desa-desa wisata. Saya dulu pernah mendampingi BUMDesa, Badan Usaha Milik Desa ya, BUMDesa Tirta Mandiri, Tirta Mandiri. Nah, ini adanya di Klaten, di Desa Ponggok. Ini adalah sebuah BUMDesa wisata, gitu ya, sebuah BUMDesa wisata yang menjual wisata air, gitu. Di mana Anda kalau berkunjung ke sana, Anda bisa bisa ke salah satu tempat wisatanya yang disebut dengan Umbul Ponggok, gitu ya. Anda di sana nanti bisa berwisata air, bisa foto dalam air juga ya, bisa jalan-jalan di dalam air sambil melihat ikan-ikan, gitu ya. Nah, itu bisa di sana, itu ya. Mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan, gitu ya. Ini karena memang salah satu comparative advantage di desa adalah pertanian, peternakan, dan perikanan, itu. Jadi didukung. Nah, ini kondisi dari TKDD ya, TKDD di semester pertama. Di semester pertama kira-kira di situ ada dana bagi hasilnya, gitu ya. Itu adalah perbandingan antara tahun 2020 dengan 2021. Nah, kemudian ada dana alokasi umum, kemudian ada dana transfer khusus, gitu ya. Ada DID, ada otsus, ada dana daerah istimewa, keistimewaan, dan ada dana desa, gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang kuning apa orange ya di Anda lihatnya, itu adalah tahun 2020, yang biru kehitaman itu adalah tahun 2021, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan gambaran umum transfer ke daerah dan dana desa? Kalau tidak ada, kita lihat dari sisi akuntansinya ya. Nah, sebelum teknisnya, kita kenalkan dulu ya. Jadi, tadi sebenarnya sudah saya ceritakan bahwa sistem akuntansi transfer ke daerah dan dana desa ini adalah merupakan bagian dari akuntansi BUN ya. Jadi akuntansi BUN. Kalau kita bicara kemarin ya, sistem akuntansi pemerintah pusat SAPP itu ada SABUN dan ada SAI, sistem akuntansi instansi atau kementerian lembaga. SAI itu nanti ada SAK dan ada BMN atau SIMAK BMN, gitu ya. Nah, itu kan seperti itu, sistem informasi akuntansi barang milik negara, gitu ya. Nah, di BUN, Anda tahu di BUN itu ada sistem akuntansi pusat, ada SIAP ya, ada sistem akuntansi investasi pemerintah SAIP, ada sistem akuntansi hibah SIKUBA, ada sistem utang SAUP, ya, sistem akuntansi utang pemerintah, ada penerusan atau sistem akuntansi penerusan pinjaman ya, penerusan pinjaman pemerintah atau SAPPP atau itu kan. Nah, kemudian ada transaksi khusus. Nah, transaksi khusus kemarin kita sudah bicara, salah satunya adalah akuntansi minyak dan gas, itu ya. Kemudian juga ada sistem akuntansi
badan lainnya, itu SABL gitu ya. Kemudian ada badan lainnya, ada belanja lain-lain juga, ada subsidi dan nah sekarang yang kita lihat adalah transfer, ya kan, sistem akuntansi transfer ke daerah ini yang dikelola oleh siapa? Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, gitu ya. Nah, tadi ya kalau kita bicara transfer dari pemerintah pusat atau dari APBN, ya kan, APBN itu transfer ke daerah itu bisa dikelompokkan menjadi dua sebetulnya. Transfer ke daerah itu sendiri dan ada dana desa. Jadi kalau kita bicara transfer pemerintah pusat atau transfer dari APBN itu bisa dikelompokkan ada transfer ke daerah dan ada dana desa, ya kan. Dana desa ini nanti larinya ke desa, memang melalui pemerintah daerah karena kabupaten kota itu adalah sebagai pembina dari desa. Nah, ini juga saat ini ada sedikit perubahan ya. Kalau zaman dulu memang transfer ke daerah, transfer ke desa itu benar-benar langsung ke desa, gitu ya. Benar-benar langsung ke desa, gitu ya. Tapi kalau saat ini transfernya tidak lalu dulu langsung ke desa. Nah, sementara transfer ke daerah atau transfer ke daerah, kabupaten, kota, atau provinsi gitu ya, kita mengenal ada dana perimbangan, kemudian dana perimbangan ini ada DAU, DAK gitu ya, kemudian ada dana insentif daerah atau DID, dan ada dana otonomi khusus dan keistimewaan atau DAIS ya, dana keistimewaan gitu ya. Jadi ini transfer ke daerah, ada dana perimbangan, yaitu sebetulnya adalah dimaksudkan untuk mengimbangi antara daerah satu dengan daerah yang lain gitu ya. Nah, itu ada DAU, ada apa namanya DAK, kemudian ada dana bagi hasil, ini semuanya adalah dana perimbangan itu ya. Kemudian ada insentif daerah, ini adalah dana yang diberikan kepada daerah karena prestasi tertentu gitu ya. Nah, misalnya dalam penyusunan laporan keuangan, dalam penyusunan APBD kan. Kemudian ada otonomi khusus, ini yang diberikan kepada daerah-daerah tertentu, misalnya seperti Papua gitu ya. Dan ada daerah keistimewaan yang diberikan misalnya kepada Jogja. Jogja itu pemerintahannya adalah pemerintahan istimewa gitu ya. Nah ini DTU, dana transfer umum, dan ada DTK, dana transfer khusus. Yang DTU itu ada dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kalau yang khusus berarti ini yang kira-kira bedanya umum sudah spesifik peruntukannya. Jadi pada saat dana ini ditransfer ke pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah menentukan kebutuhannya untuk apa. Jadi di sini yang khusus. Ya. Beda dengan yang apa namanya yang dana alokasi umum atau dana transfer umum. Nah, kalau dana alokasi umum ini peruntukannya tidak ditentukan oleh pemerintah. Tergantung nanti akan digunakan apa oleh pemerintah daerah masing-masing gitu ya. Oke, ini untuk dana perimbangan secara umum ada DAU, DBH sama DAK. DAK nanti ada fisik dan non fisik. Fisik berarti ini misalnya untuk pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan sekolah itu fisik, berarti secara fisik sudah. Kalau non fisik peningkatan SDM dan lain sebagainya ini ya, ini yang non fisik. Nah kemudian untuk dana bagi hasil itu nanti dibagi dua juga, ada dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. DBH pajak dan DBH SDA gitu ya. Nah dana bagi hasil pajak itu ada PPH pasal 21 dan PPH wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian ada PBB juga. PBB mestinya ini bukan PBB 2 ya. Karena kalau PBB 2 ini adalah
pajak daerah. Jadi kalau PBBP 2 adalah pajak daerah yang sudah otomatis dikelola oleh pemerintah daerah. Tapi PBB-nya adalah P3. Ada yang tahu itu apa P2, apa P3? Apa yang dimaksud dengan PBB P3? Dan apa yang dimaksud dengan PBB P2? Kalau PBB P2 itu apa? Ayo, ada yang tahu? Perkotaan dan perdesaan, Pak. Nah, iya. Jadi PBB 2 itu perkotaan dan perdesaan. Jadi nanti kalau bicara pajak rumah, pajak tanah di perdesaan dan perkotaan itu otomatis adalah pajak daerah, Pemda yang mengelola. Tapi yang P3 itu berarti pajak perkebunan, perhutanan, pertambangan. Kita bicara PBB Migas. Ingat ya, PBB Migas. PBB Migas ini adalah pajaknya yang akan diterima oleh pemerintah pusat. Sehingga ingat waktu ada PBB Migas yang dibayar oleh pemerintah katanya akan mengurangi pendapatan migas itu ya. Nah, kalau yang lainnya kan akan dicatat sebagai beban. Tapi kalau PBB Migas nanti akan dicatat sebagai pengurang pendapatan itu. Masih ingat nggak kemarin? Masih lah ya, belum lama kok ya. Nah itu. Nah itu jadi PBB P3 itu adalah terkait dengan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ini PBB yang masuk ke pemerintah pusat. Nah sumber daya alam. Nah untuk sumber daya alam, ini ada minyak dan gas gitu ya. Ada minyak gas gitu ya. Kemudian ada perikanan, ada kehutanan, ada panas bumi, ada minerba. Ini nanti akan dibagi hasilkan kepada kepada pemerintah daerah. Ingat kemarin ya contohnya migas, penerimaan minyak dan gas itu masuk penerimaan pajak atau masuk apa ya kemarinnya? Dina, masih ingat nggak Din? Jadi penerimaan minyak dan gas itu masuk kemana? Masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke PNBP ya Din ya. Waduh, lupa Din. Iya Pak, maaf Pak. Jadi masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Nah, nanti penerimaan migas yang diterima oleh pemerintah kan dilihat nih. Oh, penerimaan migas ini berasal dari mana? Oh, dari sumur yang ada di Cepu, misalnya. Nah, ada di Cepu. Cepu itu di mana ya? Dina tahu nggak Cepu di mana, Din? Cepu Jawa Tengah bukan Pak? Jawa Tengah. Ya, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya. Kalau nggak salah di sana. Nah, kemarin yang ramai kan ya, di daerah Cepu itu kalau nggak salah itu, Cepu apa mana ya kemarin yang rame-rame, banyak yang beli mobil walaupun nggak bisa nyetir mobil karena ada pembebasan tanah yang ini ya, pembebasan tanah yang rame-rame itu oleh Pertamina gitu ya. Nah itu jadi mereka bisa dapat uang miliaran itu, yang tadinya sawah-sawah itu dapat uang miliaran, akhirnya beli mobil itu ya. Satu rumah ada yang beli mobil 3, 4 gitu kemarin. Nah itu sempat ramai. Pokoknya daerah sekitar Cepu situlah gitu ya. Nah ini jadi nanti otomatis kalau minyak dan gasnya diambil dari situ, nanti pemerintah melakukan hitung-hitungan. Jadi ada yang akan diterima oleh pemerintah kabupaten ya kan, atau pemerintah daerah ya kan, terkait dengan hitung-hitungan yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya ini disebut dengan dana bagi hasil. Jadi dibagi, ada yang menjadi hak pemerintah dan ada yang menjadi hak pemerintah daerah gitu ya. Itu kira-kira. Begitu juga kalau ada perikanan, ada kehutanan, ada panas bumi, ada minerba gitu kan, batu bara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran umum dari transfer ke daerah. Jadi ke transfer ke daerah itu atau transfer pemerintah pusat itu ke daerah dan desa itu kan ada
transfer ke daerah dan dana desa. Dana desa itu ada tadi ya, ada dana perimbangan itu kan ya, dan dana insentif daerah dan macam-macam itu ya. Nah di dana perimbangan tadi ada dana alokasi umum dan macam-macam. Oke, nah sekarang kita lihat ya, seperti apa sih pencatatan akuntansi. Nah, pencatatan akuntansi di CPKA itu katakanlah pencatatan akuntansi terkait dengan TKDD yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, secara umum tadi disebutkan bahwa ini adalah bagian dari BUN ya, bagian dari akuntansi BUN atau unit akuntansi bendahara umum negara, ya kan? Kalau kita bicara BUN, siapa yang menyelenggarakan ya DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi nanti Direktorat Jenderal Perbendaharaan itulah yang akan melakukan akuntansi BUN secara umum ya, terutama di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan atau Direktorat APK gitu ya. Jadi nanti Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu bertindak sebagai BUN dan juga bertindak sebagai konsolidator. Nanti dia akan menggabungkan laporan keuangan dari KL-KL ya, kementerian lembaga itu ya. Nah, kemudian untuk pembantu BUN-nya itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nanti ada yang ngurusin transfer dana perimbangan selain DAK fisik dan dana desa, dan juga ada transfer non daper selain DAK fisik dan dana desa gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu nanti. Jadi kalau kita bicara DJPB itu sebagai unit akuntansi BUN, kemudian pembantu BUN-nya ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian nanti di DJPK tersebut juga ada direktorat yang menangani itu sebagai unit akuntansi kuasa pengguna anggaran BUN. Jadi WAKPA BUN ya. Kalau kementerian lembaga kan WAKPA kementerian lembaga, kalau ini WAKPA BUN gitu ya. Oke. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau saat ini memang pencatatan akuntansi itu dilakukan ya mau tidak mau akuntansi kuasa pengguna anggaran dulu ya, dilakukan oleh WAKPA gitu kan ya. WAKPA itu nanti akan mencatatnya Sakti, sistem akuntansi tingkat instansi gitu ya. Nah, kemudian otomatis nanti kalau kita bicara data-data Sakti nanti akan digabungkan ke BUN-nya, akan digabungkan ke BUN melalui sistem yang dimiliki oleh BUN yang namanya SPAN. Jadi ada Sakti, ada SPAN gitu kan. Nah, kemudian nanti baru sebetulnya gini ya, kalau kita bicara dari Sakti, kita akan membuat laporan keuangan instansi. Laporan keuangan itu ada 7, tapi yang dibuat oleh instansi kan cuma 5 ya. Ada laporan realisasi anggaran, ada LO, ada apa lagi? LPE, ada apa lagi? Neraca, dan ada satu lagi catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau LP-SAL dan laporan arus kas itu dilakukan oleh yang mempunyai tugas perbendaharaan. Dalam hal ini adalah BUN ya, berarti oleh ini. Jadi sebetulnya nanti dari Sakti sudah keluar laporan keuangan, kemudian tapi nanti laporan keuangan itu akan direkonsiliasi, akan dicocokkan dulu ya sebetulnya dengan antara Sakti dan SPAN, akan dicocokkan. Kalau sudah oke, baru nanti laporan keuangannya ini akan dilakukan penggabungan konsolidasian, maka dikirim ke BUN ya, akan dikirim ke BUN untuk dilakukan penggabungan melalui sistem akuntansi yang namanya SPAN. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Nah,
tadi sebetulnya sudah disebut ya, apa itu transfer. Transfer itu penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari kepada entitas pelaporan lain. Jadi bisa saja transfer itu bisa transfer out, transfer in. Kalau transfer out berarti ya pengeluaran itu kan ya, dari entitas pelaporan yang satu kepada entitas pelaporan yang lain ya. Termasuk kalau kita bicara transfer pemerintah pusat ke daerah berarti transfer out, itu berarti pengeluaran ya. Termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian, serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah. Gitu ya. Transfer ke daerah dan dana desa, yaitu bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah, berarti pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, gitu ya, dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita bicara desa tadi ada beberapa urusan yang dilakukan oleh desa, penyelenggaraan pelayanan, kemudian pembangunan, kemudian tadi ada peningkatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, kemudian ada yang namanya lain-lain atau tak terduga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di BSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Nah, itu ya. Kemudian BSAP tentang LO menyatakan beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan yang perlaporan lain ya, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira kalau kita bicara transfer ya sebetulnya uang keluar atau uang masuk yang diberikan kepada entitas pemerintahan yang lain, itu namanya transfer gitu ya. Tapi kalau pemerintah keluar duit untuk pegawainya, maka dia bukan transfer. Pemerintah keluar duit untuk yayasan, untuk yang lain, maka dia bukan transfer. Tapi mungkin dia bentuknya hibah atau bantuan keuangan atau kan seperti itu. Kalau transfer berarti kuncinya adalah pemerintah ke pemerintah. Nah, jadi kuncinya seperti itu ya. Nah, secara umum yang mana basis akuntansi yang dipakai untuk akuntansi ini adalah kita basisnya adalah basis akrual ya. Jadi basisnya adalah basis akrual gitu ya. Walaupun kalau ini perkembangan kita bisa melihat dulu memang kita punya yang namanya CTA, kas menuju akrual atau cash toward akrual gitu ya. Nah, memang ini dulu waktu kita masih menggunakan PP 24 ya, PP 24 tahun 2005 gitu kan ya. Nah, tetapi begitu kita sudah keluar PP 71 tahun 2010 ya kan. Nah, PP 71 tahun 2010 maka ada PMK yang mengatur terkait dengan apa namanya akuntansi TKDD ini, PMK 263 ini menyatakan bahwa basis akuntansi kita adalah sudah basis akrual gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara akrual, maka muncul yang namanya hak dan kewajiban. Sehingga di situ ada pengakuan piutang dan kewajiban, piutang dan utang gitu ya. Komponen laporan keuangannya ada LRA, LO, LPE. Kalau dulu di sini di CA apa di CTA itu tidak ada LO. Nah, sekarang di sini muncul yang namanya LO, LPE. Nah, kalau neraca masih ada, catatan atas laporan keuangan masih ada. Di PMK 216 yang 2016 itu secara umum ya sama itu ya. Jadi basisnya basis akrual, cuman terdapat mekanisme reklasifikasi atas piutang kewajiban diestimasi menjadi piutang utang yang definitif. Nah, ingat ya, waktu belajar kewajiban di pengantar akuntansi itu jenis utang itu ada apa aja? Ada definite liabilities, ada estimated liabilities, dan ada contingent liabilities. Itu ya, masih ingat nggak itu? Kemarin waktu kita belajar pengantar akuntansi di semester 2, itu kan di situ ya. Nah, pada saat kita belajar utang, itu kita mengenal adanya define atau
utang yang sudah definitive liabilities, kemudian ada estimated liabilities. Estimated liabilities contohnya adalah utang yang dapat diestimasi. Warranty. Warranty itu apa sih? Jaminan. Nah, utang jaminan itu kan. Premium itu ya. Nah, premium itu contohnya kalau apa namanya? Anda bicara misalnya Anda menjual Indomie tapi di situ mengatakan setiap 100 bungkus Indomie bisa ditukar dengan 1 gelas cantik atau 1 mangkok cantik. Nah, itu berarti premium. Masih ingat nggak itu? Itu adalah estimated liabilities. Dan ada yang contingent liabilities. Kalau contingent liabilities di pemerintah kita, secara umum contingent liabilities tidak dilaporkan, cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Nah, kemudian di PMK 83 tahun 2018, ya secara umum basisnya akrual terdapat wakpa yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Gitu ya. Proses akuntansi TKDD mencakup beban dan realisasi TKDD, piutang dan utang TKDD, serta transaksi transitoris. Laporan keuangan bulanan itu ada LRA, neraca, catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan semesteran dan tahunan ada ditambah dengan LO dan LPE di situ gitu ya. Itu yang di PMK 83 tahun 2018 yang berlaku mulai 2019. Nah, kalau kita bicara dokumen yang digunakan untuk akuntansi, ya, dokumen yang digunakan untuk akuntansi, yang pertama adanya resume tagihan, yaitu ada SPP, SPM ya. Ini maka kita mulai mencatat beban TKDD atau beban TKDD itu dicatat pada saat kita menerbitkan SPP atau SPM. Nah, itu ya. Ingat itu ya. Kalau kemarin waktu kita bicara belanja yang expendable, misalnya belanja pemeliharaan, maka Anda akan catat beban pemeliharaan pada belanja yang masih harus dibayar, gitu kan? Masih ingat enggak? Beban pemeliharaan pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, itu pengakuan beban. Atau beban TKDD muncul pada saat Menteri Keuangan menetapkan ini bahwa Menteri Keuangan harus membayar lagi sekian itu ya, atau PMK kurang bayar itu ya kepada pemerintah daerah. Nah, itu seperti itu berarti kita mengakui adanya beban pada utang. Kalau gitu berarti ada beban pada utang gitu ya. Nah, pada saat realisasi TKDD maka atau pada saat terbitnya SP2D maka kita akan mencatat itu ya. Akan mencatat berarti kalau kita bicara terbit SP2D berarti dibayar kan, berarti di sini secara umum belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain gitu ya. Nah, itu seperti itu. Dan juga otomatis di LRA-nya, di buku kasnya kita akan mencatat belanja transfer gitu kan ya, belanja transfer pada ditagihkan ke entitas lain karena ini otomatis duitnya keluar SP2D. Nah, atau kita juga bisa mengakui piutang TKDD ya, piutang TKDD itu pada saat ada kelebihan. Nah, jadi ada kelebihan pembayaran sehingga si Pemda itu memperoleh ini yang lebih. Jadi memperoleh pembayaran yang lebih, maka kita bisa mencatat namanya piutang TKDD. Atau ada kalau kita kurang bayar, berarti kita akan mencatat adanya utang, ya kan? Jadi seperti itu kira-kira ya. Oke. Jadi itu yang dijadikan dokumen sumber ini ya. Nah. Kalau proses bisnisnya, ini udah proses bisnis sekaligus ada pencatatannya ini ya. Nah, proses bisnis untuk akuntansi
untuk akuntansi TKDD. Nah, secara umum memang kalau kita bicara di pemerintah daerah, di pemerintah pusat ataupun di pemerintahan, maka pertama adanya anggaran dulu ya, sebetulnya adanya anggaran gitu ya. Adanya anggaran, kemudian setelah ada anggaran mestinya, nah ini kalau di Sakti itu anggaran itu tidak langsung keluar SPP, tapi kita membuat yang namanya komitmen. Nah, jadi komitmen. Jadi setelah ada anggaran, maka kita membuat surat atau kontrak kerjasama ya, kontrak kerjasama atau komitmen gitu ya. Kemudian baru ada namanya SPM, itu kan ya, surat perintah membayar, baru SP2D. Maka prosesnya memang kalau kita lihat ya, prosesnya itu pada saat jurnal anggaran, maka kita akan mencatat allotment. Nah, allotment TKDD, atau kita akan mencatat belanja ya, belanja ini allotment belanja TKDD ya, belanja TKDD. Nah, ingat bahwa di dalam anggaran itu kita mencatat dengan single entry. Jadi mencatatnya adalah dengan single entry gitu ya. Mencatatnya dengan single entry. Nah, kemudian pada saat komitmen atau surat ketetapan untuk pembayaran ini sudah kita buat ya, komitmen bahwa kita akan melaksanakan TKDD dan lain sebagainya, maka kita akan catat ya. Beban TKDD pada dicadangkan untuk komitmen belanja. Nah, ini jurnal komitmen. Nah, kemudian pada saat kita keluar SPM atau kita membuat SPM, maka komitmennya dibalik dulu. Komitmennya dibalik dulu. Nah, kalau kita menggunakan komitmen, maka begitu SPM komitmennya dibalik dulu. Sehingga otomatis ini akan hilang. Dicadangkan untuk komitmen belanja pada beban TKDD. Baru kita catat tadi ya. Jadi pada saat ini bebannya kita catat di sini. Nah, jadi bebannya kita catat pada saat resume tagihan. Jadi beban TKDD pada TKDD yang masih harus dibayar. Gitu ya. Beban TKDD pada TKDD yang masih harus dibayar. Sebetulnya sih ini sama ya kayak belanja yang lain ya. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya dengan belanja-belanja yang lain. Jadi pada saat kita menerbitkan SPM atau SPP, maka kita akan catat beban pada belanja yang masih harus dibayar. Tapi karena ini adalah transfer, ya kita catatnya transfer ke daerah dan dana desa yang masih harus dibayar, kan itu ya. Jadi prinsipnya sama sebetulnya. Nah, kemarin waktu kita bicara belanja, maka kita tidak pernah membahas komitmen, walaupun sebetulnya kalau kita bicara belanjanya menggunakan surat perjanjian kontrak, pada saat kita kontrak, menandatangani kontrak, ini sebetulnya ada komitmen yang dibuat di sana. Kalau kita bicara Sakti, sistem akuntansi tingkat instansi, itu sebetulnya tidak hanya akuntansi saja, tapi dia sebagai informasi, sistem informasi atau pengelolaan informasi manajemen sebetulnya, sistem informasi manajemen itu ya. Maka di sana, begitu kita sudah kontrak, kita akan catat beban pada dicadangkan untuk komitmen itu, komitmen belanja itu ya. Tapi ini nanti ya, kalau Anda cek lebih jauh lagi untuk komitmen itu nanti tidak dimasukkan di dalam laporan keuangan ya. Ini hanya untuk mencatat saja, tapi tidak akan muncul ke neraca. Jadi tidak akan muncul ke neraca dicadangkannya, dan bebannya juga tidak akan muncul ke LO gitu ya, tidak ya. Oke, bisa dipahami kira-kira sampai sini? Live bisa live? Bisa, Pak. Hadian, gimana Hadian? Bisa, Pak. Oke, Mega. Bisa, Pak. Dev gimana Dev? Bisa Pak, insya Allah. Andy? Aman, Pak. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama sih. Pada saat SPP, SPM itu akan dicatat beban pada
belanja yang masih harus dibayar, beban pada TKDD yang masih harus dibayar, kan kayak gitu ya. Tapi kalau kemarin kita belanjanya adalah belanja yang menghasilkan aset atau persediaan, kan pada saat BAST kita catat dulu persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Nanti begitu SPP SPM baru kita bicara utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Sebetulnya ininya sama ya. Kemudian baru nanti SP2D keluar, maka otomatis belanja yang masih harus dibayar itu harus dihilangkan, kan itu kan ya. Nah, jadi belanja yang masih harus dibayar itu dihilangkan. Atau di sini berarti kita catat adalah TKDD yang masih harus dibayar pada nah ini karena apa namanya? Karena kita mentransfer uang ke entitas lain, maka kita catat TKDD yang masih harus dibayar pada transaksi antar entitas. Nah, ini sedikit yang berbeda ya. Sedikit yang berbeda dengan di belanja. Kalau belanja kan langsung dicatat belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, di sini kita membuat jurnal di sini transaksi antar entitas, itu aja. Ini di buku akrualnya, di buku kasnya berarti ya TKDD, atau kalau di buku kasnya kalau kita bicara belanja kan belanja A itu ya, atau belanja pemeliharaan pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini di buku kasnya berarti TKDD pada transaksi antar entitas, itu aja. Jadi sedikit berbeda di situ, itu aja. Bisa dipahami ya? Oke. Ini secara umum sama ya. Jadi ini kalau kita bicara dana bagi hasil ya. Jadi kalau kita bicara dana bagi hasil, nanti berapa yang akan dibagi hasil ke pemerintah daerah itu dihitung dulu. Jadi ada perhitungannya dulu. Berapa yang menjadi bagi hasil ke pemerintah daerah. Nah, maka dilihat katakanlah bahwa yang akan dibagi hasil ke pemerintah daerah katakanlah 30%. Maka nanti dilihat berapa realisasi realisasi dari PNBP tersebut, itu kan ya. Atau misalnya bagi hasilnya bagi hasil pajak gitu ya. Berapa pajak PPH dari daerah tersebut sehingga dihitung-hitung, oh ternyata Jogja dapat sekian, Jawa Tengah dapat sekian, ini dapat sekian. Nah, maka pada saat sudah dilakukan perhitungan dan kita sudah menghitung-hitung, maka kita bisa membuat yang namanya jurnal estimasi piutang. Nah, ini piutang TKDD pada beban TKDD seandainya ini ya ada lebih salur gitu ya, ada lebih salur. Artinya apa? Kalau kita kelebihan menyalurkan kelebihan. Jadi ada kelebihan salur, harusnya nih ya, misalnya harusnya kita cuma ngasih 10M, ternyata kita sudah kasih 11M. Begitu kita hitung-hitung berdasarkan perhitungan, harusnya kita cuma menyalurkan 10M saja. Padahal sudah terlanjur kita salurkan 11M, maka kita punya yang namanya piutang TKDD, ya kan? Itu. Nah, ini kemudian nanti begitu definitif. Nah, ini kalau yang di awal ini baru estimasi ya. Begitu definitif, maka kita akan catat piutang TKDD pada piutang TKDD yang diestimasi. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi piutang TKDD pada piutang TKDD yang diestimasi. Ini sudah benar-benar berarti sudah tidak diestimasi. Kalau di awal ini masih pakai estimasi. Kalau yang di sini berarti sudah ada realisasi PNBP-nya atau realisasi pajaknya sudah dihitung dan Menteri Keuangan sudah menerbitkan bahwa Pemda A lebih salur, Pemda B lebih salur. Nah, kalau kurang salur nanti bukan piutang tapi utang. Berarti pemerintah pusat punya utang. Nah, ini ya.
Jadi nanti seperti itu. Piutang TKDD pada piutang TKDD yang diestimasi. Kemudian juga kita balik juga di sini. Begitu ada SPM-nya, maka kita lakukan pencatatan di situ ya. Piutang TKDD pada beban TKDD gitu ya. Begitu ada SP2D, maka begitu ada SP2D dan sudah ada realisasi pengembalian, maka TKDD kita akan dikredit debitnya transaksi antar ekuitas. Nah, ini tadi ya, pada saat kita menyalurkan kan begini ya, TKDD pada TKDD yang masih harus dibayar pada ini. Tapi TKDD yang masih harus dibayar awalnya ada beban TKDD, maka otomatis pada saat ada pengembalian di sini TKDD yang masih mana ini? Nah ini beban TKDD sorry. Nah, ini transaksi antar ekuitas pada beban TKDD gitu ya. Nah kemudian di sini juga kalau misalnya ya kan ada penyesuaian ya kan, ternyata ada perhitungan lagi, ada penyesuaian, maka kita akan lihat ya beban atau TKDD yang diestimasi gitu ya. Nah, ini. Tapi intinya pada saat nanti ada apa namanya lebih salur dan kita menerima kembali, maka tinggal dibalik aja sebetulnya. Beban TKDD-nya dikredit, debitnya adalah transaksi antar ekuitas. Kalau ini utang, kalau tadi piutang, ini utang. Utang berarti sebetulnya kita kurang salur ya, atau kurang bayar gitu ya. Kalau tadi lebih salur, sekarang kurang bayar. Nah, jadi kalau kita mengestimasi nanti ada beban TKDD pada utang transfer gitu kan. Nah, begitu sudah keluar PMK-nya, nah, jadi ini pertama kita ngitung-ngitung perhitungan. Oh, berarti kita punya utang kira-kira segini. Berarti beban TKDD pada utang transfer yang diestimasi gitu ya. Begitu sudah keluar PMK-nya, maka kita akan catat utang transfer yang diestimasi pada utang transfer. Nah, gitu ya. Nah, kemudian beban TKDD pada utang transfer. Nah, kemudian pada saat SPM nanti kita akan catat beban TKDD pada TKDD yang masih harus dibayar, ini sama seperti tadi ya, nggak ada masalah. Kemudian pada saat realisasi, ya ini TKDD pada transaksi antar ekuitas, ini yang di buku kasnya, di buku akrualnya adalah TKDD pada TKDD yang masih harus dibayar pada transaksi antar ekuitas ini ya. Kemudian kalau ada penyesuaian ternyata di akhir tahun kita masih ada utang, artinya bahwa masih kurang, maka jurnalnya adalah utang transfer pada beban TKDD. Ini seandainya ada penyesuaian, itu kan sama seperti tadi. Di akhir tahun itu ya, misalnya di akhir tahun 2020 kemarin ternyata Menteri Keuangan menghitung ternyata masih kurang salur gitu ya, maka otomatis kita akan mencatat gitu ya. Atau kalau ini kalau lebih salur berarti utangnya di debit, bebannya di kredit kalau lebih salur, kira-kira seperti itu. Laporannya saya kira nggak ada masalah ya, laporan keuangannya ada 5 ya, kecuali LP-SAL dan laporan arus kas, karena ini ranahnya berben gitu ya. Nah ini terkait dengan penyaluran ini ya, struktur akuntansi untuk TKDD ya. Ada dana transfer umum tadi, ada DAU, ada dana bagi hasil, ada otonomi khusus, ada dana insentif
insentif daerah dan ada dana keistimewaan atau DAIS tadi ya. Ini ada DK, DAIS itu dana keistimewaan atau DAIS, nah kadang nyebutnya DAIS ya. Kemudian ada DTK, DTK itu transfer khusus ya. Itu adalah dana alokasi khusus ya kan. Dana alokasi khusus itu sebetulnya ada yang sifatnya fisik, ada yang non fisik ya. Tapi kalau yang fisik BA-nya adalah BA 99202 itu tadi ya. Nah, kemudian untuk yang fisik, dana desa dan lain sebagainya, dana bos. Nah, ini secara umum ini ya, memang dibedakan antara pengelola dana fisik dan yang non fisik, DAK fisik dan non fisik gitu ya. Itu seperti itu. Tapi intinya kalau kita bicara transfer itu semuanya ada di DJPK, semuanya ada di DJPK. Ininya unit akuntansi kuasa pengguna anggarannya, wakpanya itu ada di DJPK, gitu ya, ada di DJPK. Dan bahkan DJPK itu tidak hanya menjadi wakpa, tapi sebagai unit akuntansi pembantu bun, gitu ya. Kalau yang ini kan kalau per BA ini disebut, kita nyebutnya wakpa gitu ya. Tapi ada di DJPK semuanya secara umum. Nah, kemudian nanti ya otomatis konsolidasi dan penggabungannya ada di BUN, yaitu DJPB gitu ya. BUN-nya sendiri sebetulnya Menteri Keuangan, BUN-nya Menteri Keuangan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin Menteri Keuangan yang melakukan adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, ini proses penyusunan laporan keuangan. Nah, ini ada di DJPK ya. DJPK itu ada Subdirektorat Pengelola Dana Transfer di sini ya. Ini bisa dikatakan ya secara umum sih ya sama ya prosesnya ya. Mulai dari adanya sebetulnya tadi ada komitmen, kemudian ada SPP gitu kan ya. Kemudian di input, kemudian menjadi SPM, SPM kemudian nanti dikirim ke KPPN gitu kan ya. SPM dikirim ke KPPN. Nah, kalau di KPPN nanti maka KPPN akan mengeluarkan SP2D ya kan. Akan mengeluarkan SP2D gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi prosesnya kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti KPPN akan memproses melalui SPAN mestinya ya. Sebelum masuk ke sini data-data yang dari Sakti ya, yang dikirim dari dari DJPK, SPP dan lain sebagainya ya. Dana alokasi khusus fisik, dana desa dan BOS itu ya, diinput dulu ke yang namanya aplikasi Sakti, kemudian nanti keluar SPM dan lain sebagainya, dicocokkan dengan yang di SPAN itu ya. SPAN sudah oke, mengeluarkan yang namanya SP2D gitu kan ya. Nah, nanti dikirim ke DJPB ya, ke DJPB di sana ya, di Direktorat Pelaksanaan Anggaran itu ya. Nah, ini nah, tapi ini sudah menggunakan yang namanya SPAN. Bisa dikatakan kalau di Perben itu berarti aplikasinya adalah aplikasi SPAN itu ya. Nah, kemudian di KL aplikasinya adalah aplikasi Sakti gitu ya. Nah, ini secara umum nanti masuk ke SPAN modul pelaporan ya. Sebetulnya modul-modulnya ada macam-macam gitu ya. Nah, kemudian nanti dari sini nanti akan menghasilkan laporan keuangan. Tapi sebelum laporan keuangan dihasilkan, kalau ada penyesuaian maka kita lakukan adjustment entries atau adjustment journal entry gitu ya. Nah, laporan keuangannya nanti kalau dari SPAN ada LRA, ada LO, ada neraca, ada LPE. Kemudian kalau dari data SPM dan lain sebagainya di sini kita bisa membuat yang namanya catatan atas laporan keuangan.
Nah, kalau catatan atas laporan keuangan kan ini formatnya format yang tidak baku ya. Jadi berdasarkan data-data urean dibuat urean ini. Nanti laporan keuangannya otomatis akan dijadikan atau akan digabungkan menjadi satu. Nah, nanti mestinya laporan ini baru nanti masuk ke BUN ya, masuk ke BUN untuk dikonsolidasikan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi secara umum sebetulnya jurnal sudah ya. Nah, ini cuma titik-titiknya mungkin perlu kita amati atau perlu kita lihat ya. Kapan sih dilakukan pengakuan gitu ya? Atau kapan sih kita mencatat itu sebagai beban? Atau kapan sih kita mencatat itu sebagai utang? Atau kapan diakui sebagai piutang kan gitu ya? Nah ini katanya bahwa beban itu diakui ketika SPM terekam di SPAN atau SPP itu terbit gitu ya. Jadi SPM atau SPP itu terbit. Ya tadi sebetulnya kalau kita lihat di sini ya, kapan kita mengakui beban, maka di sini pada saat SPM atau SPP, gitu kan ya. Pada saat SPP atau SPM maka muncul beban TK DD, gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kapan pengakuannya, yaitu pada saat SPP atau SPM muncul. Nah, utang atau piutang ketika PMK kurang bayar atau lebih ya, lebih bayar atau apa namanya tadi, ini kurang bayar atau lebih bayar, ya kan? Atau istilah yang disebutnya itu lebih salur gitu ya, kurang bayar atau lebih bayar, kemudian atau lebih salur gitu ya. Nah ini ya. Jadi kalau kita kurang bayar berarti mengakui utang, kalau kita lebih salur berarti mengakui piutang, itu aja. Nah, itu kira-kira seperti itu. Utang atau piutang estimasi, ya kalau kita bicara estimasi, nah berarti pada saat kita baru berhitung doang, baru berhitung, belum terbit PMK-nya. Jadi kapan utang atau piutang estimasi itu diakui pada saat memang sudah ada laporan mengenai penerimaan pajak yang nanti akan kita bagi hasilkan, kan itu kan. Begitu kita hitung-hitung, oh ya ternyata Kabupaten A harusnya dapat sekian. Nah maka kita apa namanya buat yang namanya utang atau piutang estimasi, tergantung. Kalau kita kurang salur berarti utang, ya kan? Utang TKDD yang diestimasi. Tapi kalau kita menurut perhitungan kita lebih salur berarti kita mengakui piutang. Kemudian nanti pada saat apa namanya PMK-nya keluar baru berubah ya, utang atau piutang estimasi menjadi utang atau piutang definitif, kan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pengukurannya, ya beban itu diukur katanya penyaluran ditambah dengan kurang bayar dikurangi pengembalian. Jadi katakanlah beban itu yang sudah disalurkan 100 miliar ditambah masih kurang bayarnya 20 miliar, berarti 120. Dikurangi dengan pengembalian, kalau ada pengembalian misalnya 2 miliar, oh berarti 118, kira-kira begitu. Izin Pak, Utang, yuk silakan. mengingatkan untuk menutup portal. Oh iya, udah jam 9.50 ya. Makasih ya. Ya, matur nuwun. Saya cek dulu ke portal ya, bentar ya. Saya stop share dulu. Coba saya cek portal dulu. Oke. Ya. Ya, makasih. Saya lanjut lagi. Tadi. Nah, ini ya. Jadi ini kalau beban berarti diukur sebesar yang sudah disalurkan ditambah kurang salurnya dikurangi dengan nilai pengembalian. Kalau utang berarti berapa utang diakui, ya diakui sebesar yang kurang bayarnya gitu kan ya, atau PMK kurang bayarnya. Atau kalau piutang berarti PMK yang lebih salur itu atau lebih bayar itu tadi.
utang atau piutang estimasi, ya kalau utang atau piutang estimasi yaitu dihitung atau diukur sebesar nilai perhitungan tadi ya, nilai selisih penerimaan pajak dan PNBP audited dengan TKDD yang sudah disalurkan. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau tadi kita bicara berapa yang yang menjadi piutang atau utang yang estimasi, ya yang tadi masih dalam bentuk perhitungan. Setelah kita tahu, oh ini laporan pajaknya sekian, berarti kita hitung, oh ternyata kita kurang atau lebih salur atau kurang salur. Maka nanti kita bicara estimasi. Begitu sudah menjadi PMK, maka yang estimasi menjadi definitif gitu ya. Kemudian pengungkapannya apa yang perlu diungkapkan dalam CALK, berarti kebijakan akuntansi, naik turunnya tiap akun, rincian per sub akun, rincian per daerah, dan pengungkapan penting lainnya. Artinya apa? Di TKDD itu nanti di CALK-nya kita akan bicara, oh masing-masing daerah itu dapatnya berapa, ini ada rinciannya. Per sub akun itu juga ada misalnya dana bagi hasil, berapa ini berapa, itu kemudian ada kondisi naik turunnya itu ya. Dan pengungkapan lain yang dirasa atau dipandang perlu. Itu ya. Oke. Sebentar. Share screen-nya hilang ya, Mas? Iya, Mbak ya? Iya, Pak. Iya, Pak, hilang, Pak. Oke. Saya share lagi. Oke. Oke. Ini bentuk laporan realisasi anggarannya ya. Contohnya ini ya. Jadi ada di sini transfer ke daerah dan dana desa, gitu ya. Ada transfer ke daerah, ada dana perimbangan, ada transfer umum, transfer khusus, itu kan ya. Kemudian ada DID, ada dana keistimewaan, dana otsus, kemudian ada dana desa. Nah ini dana desa kira-kira sekitar 70 miliar ya, 70 miliar. Ini hanya grafik saja, saya kira nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita bicara pengungkapan itu kira-kira kan naik turunnya dan lain sebagainya, ini bisa ditunjukkan dengan grafik yang eye-catching gitu ya, atau bisa juga ditunjukkan dengan tabel-tabel kan gitu ya. Kira-kira bisa seperti itu. Kalau naik turun ya mungkin bisa menggunakan ini grafik gitu ya. Ini LO, di LO juga ada di sini beban, mana beban. Nah ini beban transfer di sini ya, ada beban. Ini ada beban transfer gitu kan. Di LO kelihatan ada beban transfer di sini. Oke. Kemudian ini juga penjelasannya saja, ini contoh penjelasan di LPE, laporan perubahan ekuitas. Juga ini ada transaksi antara ekuitas itu ya. Nah, kemudian ini juga pengungkapannya, neraca otomatis ada utang dan piutang ya, ada utang dan piutang, ada piutang ini ya, utang dan piutang, itu aja. Saya kira itu aja, ini penjelasannya. Kalau opini, ini ada opini untuk LKBUN terkait dengan TKDD ya. Dulu kita pernah WTP, wajar dengan pengecualian, kemudian di tahun 2016 kita dapat WTP, dan alhamdulillah sampai sekarang kita dapat WTP. Ya. Oke. Ini beberapa temuan ya, pengolahan DAU tambahan pada APBN tahun tidak selaras dengan Undang-Undang 33 tahun 2004. Nah ini tentang pemerintahan daerah gitu ya. Perhitungan alokasi transfer daerah pada 11 bidang belum didukung dokumentasi. Ya, ini beberapa temuan-temuan ya. Pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum secara memadai. Ini beberapa hal yang menjadi konsen ya. Jadi mungkin kalau nanti Anda mau bikin penelitian bisa aja nih
dilakukan penelitian. Kenapa hal ini terjadi? Ini ada namanya fenomena gap ya. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan akuntansi TKDD. Apakah ada pertanyaan? Kalau dari sisi akuntansinya sebetulnya ya sama aja dengan akuntansi yang lain. Nah, ini memang lebih banyak pada bagaimana kita memahami prosedur TKDD-nya ya. Kalau dari sisi akuntansinya sih sebetulnya tidak terlalu jelimet ya, tidak terlalu jelimet itu. Pada dasarnya sama saja. Jadi intinya bahwa beban itu diakui pada saat SPP atau SPM gitu ya. Beban itu diakui pada saat SPP atau SPM di sini ya. Di SPP SPM kita sudah mengakui beban TKDD pada TKDD yang masih harus dibayar. Kemudian nanti pada saat dibayar, berarti TKDD yang masih harus dibayar pada transaksi antar ekuitas. Itu aja bedanya. Kalau kemarin ditagihkan ke entitas lain, sekarang di transaksi antar entitas di buku akrual, di buku kasnya, TKDD pada transaksi antar ekuitas. Antar entitas kok ekuitas, antar entitas ya. Entitas satu dengan entitas yang lain. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa dipahami semuanya? Madi gimana Madi? Sejauh ini masih bisa dipahami, Pak. Oke. Kevin mana, Vin? Saya masih ada ini Pak, masih agak bingung tentang penerapannya sih Pak, mungkin Pak. Misalnya kan di akuntansinya, penerapan akuntansinya itu seperti dana desa itu TKDD-nya nanti apakah harus menunggu dana itu sampai ke desa atau misalnya baru sampai ke daerah Pak atau kabupaten gitu Pak, sebelum dibagikan ke desa pencatatannya. Oke, ya. Oke, ya jadi sebetulnya kalau kita bicara kalau sekarang memang penyalurannya kan lewat pemerintah daerah gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari kita dari pemerintah pusat itu sudah dicatat pada saat sudah keluar SP2D Mas. Jadi keluar SP2D-nya. Berarti bagi pemerintah pusat itu begitu udah keluar SP2D berarti uang itu sudah berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, itu sudah dianggap sebagai realisasi gitu loh Mas. Nah nanti memang pemerintah daerah itu harus mentransfer ke pemerintah desa gitu ya, harus mentransfer ke pemerintah desa. Nah, itu hanya pelaporan saja. Jadi kalau dari sisi akuntansi sebetulnya sudah selesai, begitu keluar SP2D sudah selesai gitu ya. Nah, itulah yang sebetulnya kadang pemerintah pusat agak ini juga ya, agak keras terhadap pemerintah daerah bahwa apabila dana sudah disalurkan ke Pemda, maka harusnya segera langsung ke desa. Nah, dulu sebetulnya penyaluran itu langsung ke desa. Penyaluran itu langsung ke desa. Hanya saja memang ya ini plus minusnya ya. Kalau ke desa langsung sebetulnya otomatis masuk ke rekening kas desa sudah beres. Itu hanya saja ternyata desa itu dalam penggunaannya masih banyak tadi ya. Salah satu temuan BPK adalah bahwa belum digunakan sesuai dengan apa namanya yang diharapkan. Maka pemerintah daerah diminta untuk menjadi pembina. Jadi kalau desanya belum misalnya sudah ada pelaksanaan tapi belum membuat laporan dan lain sebagainya, maka di berikutnya itu biasanya belum bisa disalurkan gitu loh Mas. Jadi seperti itu. Tapi dari sisi akuntansi di pemerintah pusat sudah selesai. Begitu juga transfer ke pemerintah daerah, begitu ditransfer di AU ke pemerintah daerah ya sudah selesai. Mau di pemerintah daerah dipakai untuk apa dan lain sebagainya sudah bukan lagi kewenangan pemerintah pusat gitu ya. Jadi nanti pemerintah daerah akan membuat laporan keuangan pemerintah daerah sendiri. Ada penerimaan DAU dan ada belanjanya, kan ya gitu. Jadi dianggap sebagai penerimaan. Nah, hanya desa memang, kalau kita bicara desa, akuntansi desa ini yang masih tanda tanya ini ya, akuntansi desa ini. Sampai saat ini masih implementasinya belum ada akuntansi desa implementasinya.
hanya pelaporan keuangan desa saja. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak saya kira untuk kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita